Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Shalom, Ibu, Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali jumpa bersama saya Tricia Meliani dalam program Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman. Ibu, Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, hari ini kita Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kanak-Kanak Suci atau bisa kita sebut sebagai Holy Innocents Day yang kita peringati setiap tanggal 28 Desember setiap tahunnya. Gereja Katolik sungguh menghargai dan menghormati para martir pertama, yaitu anak-anak yang dibunuh di Bethlehem oleh Raja Herodes dalam rangka pencarian untuk menemukan bayi Yesus dan untuk membunuhnya. Padahal kabar kelahiran Yesus Sang Raja Damai itu sangat didambakan oleh orang-orang yang sangat mendambakan kedamaian dan kebahagiaan hidup. Semua orang menyambutnya dan bersuka cita. Bahkan orang Majus datang ingin mengunjungi sang raja yang baru lahir. Mereka membawa persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Tapi kabar ini tidak membuat Raja Yehuda sukacita, tapi justru kebalikannya. Herodes merasa kabar kelahiran Sang Yesus itu adalah kabar buruk bagi kekuasaannya, bagi kedudukannya sebagai raja. Hingga akhirnya Raja Yehudas memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh sang bayi itu. Karena merasa kekuasaannya akan terganggu dengan kehadiran Sang Raja Damai. Kasus seperti ini, Ibu, Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, zaman sekarang juga terjadi, di mana orang-orang yang sedang berkuasa ingin tetap berkuasa, tidak peduli akan masa jabatannya. Dia tidak ingin orang lain menggantikan posisinya atau meneruskan kekuasaannya. Ia tidak mau lengser dari kedudukannya. Dan ambisi seperti ini, itulah yang membuat manusia lupa diri, hilang akal sehat, bahkan lupa akan dosa-dosa. Segala cara dia lakukan demi kekuasaannya untuk tetap bertahan, demi kedudukannya agar aman selama-lamanya. Maka karena ambisinya ini, setiap orang yang menurut dia menjadi ancaman akan posisinya pasti akan disingkirkannya. Bahkan orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang tak berdosa menjadi korban. Orang-orang miskin yang tak punya kuasa apa-apa, yang tidak berdaya, mereka juga menjadi korban akibat kehausan penguasa akan kedudukan mereka. Itulah gambaran Raja Herodes yang haus akan kekuasaan, sehingga memerintahkan semua prajuritnya untuk menghilangkan sang bayi Yesus dan membunuhnya. Sehingga pada saat itu bayi-bayi tak berdosa dan bayi-bayi tak berdaya pun menjadi korban kekejaman Raja Herodes. Namun Ibu, Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kita nggak perlu khawatir. Karena Allah kita adalah Allah yang sangat peduli. Allah pelindung bagi umat-umatnya yang taat dan setia kepadanya. Bayi Yesus terselamatkan karena ketaatan Yusuf dan Maria bundanya.
Kalau kita baca Injil kita pada hari ini dari Matius 2 ayat 13 sampai 18, di sana diceritakan tentang ketaatan Yusuf akan suara Allah yang didengarnya melalui malaikatnya dalam mimpinya. Menasihati Yusuf dan meminta Yusuf untuk membawa sang bayi dan ibunya pergi ke Mesir untuk menghindari kekejaman Raja Herodes karena dia ingin membunuh putranya. Sehingga sang bayi terselamatkan. Ibu, bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, boleh baca di Injil Matius 2 ayat 13 sampai 18. Di sana diceritakan dengan jelas bahwa setelah orang-orang Majus tadi datang mengunjungi putranya, malaikat Tuhan datang melalui mimpinya menasihati Yusuf untuk membawa putranya dan bundanya pergi ke Mesir. Dan saat itu juga Yusuf percaya tanpa pikir panjang, tanpa timbang-timbang, Yusuf berkemas membawa sang bayi dan bundanya pergi ke Mesir. Dan mereka hidup di Mesir sesuai dengan yang dikehendaki oleh malaikat sampai dengan Herodes mati. Saudari-saudaraku yang terkasih, lokasi yang ditempuh oleh Yusuf, Maria, dan bayinya bukan jalan yang dekat, jalan yang jauh. Dan mereka menempuhnya sejak mereka menerima kabar dari malaikat. Malam hari itu juga, malam yang dingin, malam yang penuh angin kencang, malam yang mungkin juga hujan salju. Mereka berangkat. Kenapa? Kembali karena ketaatan Yusuf dan Maria yang mau mengikuti apa yang Tuhan telah rancangkan untuk kehidupan itu. Sehingga bayi Yesus terselamatkan. Nah, ibu, bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, semoga kita yang saat ini masih hidup di dunia ini, kita mau belajar taat seperti Yusuf dan Maria. Dan ingat, sehebat-hebatnya manusia jahat dan kejam seperti Herodes, pasti akan dapat dikalahkan oleh Allah. Kembali, karena Allah kita, Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang selalu melindungi kita. Si jahat selalu berusaha untuk menghancurkan hidup kita, hidup manusia saat ini, dan mengganggu hubungan mesra kita dengan Allah. Tapi percayalah, Allah kita, Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita, Dia, Allah kita, pasti menyingkirkan si jahat itu. Mari kita seperti Yusuf dan Maria mau mengikuti petunjuk Allah. Kita bisa lihat dari bacaan tadi bahwa penyertaan Allah luar biasa. Karena Yusuf dan Maria menghadirkan Allah dalam kehidupan keluarga mereka, maka mereka sekeluarga, keluarga Nazaret ini terselamatkan. Semoga kita semua yang masih di tempat ini, masih di dunia ini, yang telah menerima kelahiran bayi Yesus dalam hati dan kehidupan kita, kita mau taat dan kita mau paham akan kehendak Allah, serta kita mau rela dan sukacita melakukan kehendak Allah. Salah satunya, janganlah haus akan kekuasaan dan janganlah salah memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan. Namun, saya mengajak kita semua untuk boleh menjadi keluarga Nazaret. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus telah lahir dalam hati dan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, tuntun jalan kami agar kehidupan kami dapat menjadi seperti kehidupan keluarga Nazaret yang patuh dan setia akan kehendak Allah. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Natal, semoga damai dan sukacita Natal menyertai kita semua dan selamat memasuki tahun baru 2025 bersama Immanuel. Tuhan beserta kita. Sampai jumpa.